Shalom. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang dari surga senantiasa melimpah dalam hidup saudara, karena Yesus senantiasa beserta saudara. Dan di video saya kali ini saya akan membahas tentang tema menjadi keluarga yang harmonis. Dan saya percaya bahwa setiap kita merindukan keluarga seperti itu. Dan sebelum kita memahami dan mengerti apa itu keharmonisan, terlebih dahulu kita harus tahu waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tujuannya satu, yaitu supaya Adam dan Hawa itu hidup dalam bahagia, hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita, yaitu menjadi keluarga yang harmonis. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, disayangkan jika kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang mengasihi Yesus, jika keluarga kita tidak hidup dalam keharmonisan. Dan ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadi keluarga yang harmonis. Pertama, kita harus libatkan Tuhan di dalam kehidupan kekeluargaan kita itu. Seperti yang dikatakan di Efesus pasal 5 ayat 22 dengan tema yang diberi LAI, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Artinya saudara, bahwa di dalam membangun sebuah rumah tangga itu kita perlu melibatkan Tuhan, di mana kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin keluarga kita. Dan saya percaya ketika Tuhan yang memimpin keluarga itu, jadi Yesus itu menjadi kepalanya di dalam keluarga itu, maka yang ada adalah keharmonisan, yaitu hidup bahagia, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam ketenangan. Hanya terkadang orang kan tidak bisa hidup dalam keharmonisan di dalam keluarganya. Itu disebabkan karena dia tidak mau dipimpin oleh Kristus. Seandainya dia mau Kristus itu menjadi pemimpin dalam keluarganya, itu saya percaya bahwa keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis. Pertama saudara, untuk menjadi keluarga yang harmonis, kita harus jadikan Yesus itu sebagai pemimpin dalam keluarga kita. Jadi kedua, suami harus mengasihi istri. Jangan karena kamu udah serahkan semuanya kan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memimpin, namun tidak ada tindakan. Harus ada tindakan, yaitu suami harus mengasihi istri. Terus bagaimana cara mengasihi istri? Yaitu dengan kasih Kristus. Makanya kalau kita izinkan Yesus memimpin keluarga kita, saya percaya bahwa di dalam hati suami pasti ada kasih untuk mengasihi istri. Dan saya percaya suami-suami di luar sana yang percaya Tuhan Yesus, yang cinta akan Tuhan, sangat rindu yang namanya rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu bapak-bapak, kasihilah istrimu supaya ada kebahagiaan di dalam keluargamu. Seperti firman Tuhan yang berkata, biar saya baca kepada saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami, dan segala sesuatu. Ini yang harus dipegang suami ketika dia menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga. Dikatakan di sini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami itu sebagai penolong, itu artinya mengasihi saudara. Sebagai penolong, sebagai penjaga, sebagai yang mengayomi. Itu tugas suami kepada istri. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, ya mustahil.
keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis. Tapi ketika kepala rumah tangga itu menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yaitu bisa menjaga, bisa mengayomi, saya percaya keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis. Karena ada Tuhan Yesus yang memimpinnya. Jadi kedua saudara, istri juga harus tunduk dan taat kepada suami. Kalau istri mau keluarganya harmonis, makanya ada timbal balik. Suami mengasihi, istri tunduk dan taat kepada suami. Jadi kalau suami sudah mengasihi istri, jangan juga membangkang. Kan kebanyakan istri itu membangkang. Tapi jangan, kalau saudara mau keluarganya harmonis, ya hidup sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Kalau suamimu sudah mengasihi kamu, ya istri juga wajib tunduk dan taat kepada suami, yaitu menghormati, menghargai suami. Sehingga bukan kepada keputusannya, tapi kepada keputusan suaminya. Sehingga kan keluarga itu harmonis. Makanya jangan bertanya-tanya jika keluarga saudara berantakan, anak saudara tidak menghargai saudara, karena saudara tidak menjadi contoh. Tapi saya percaya keluarga saudara itu akan menjadi keluarga yang harmonis ketika saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti yang dikatakan di Efesus ini. Pertama, jadikanlah Yesus itu sebagai pemimpin keluarga kamu. Jadi setelah Yesus itu menjadi pemimpin, ya, kamu juga suami wajib, itu harus dilakukan. Kasihilah istrimu. Jadi ketiga, istri juga harus menghormati suami. Nah, sehingga di dalam keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam ketenangan, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera. Betapa bahagianya saudara kalau keluarga setiap saudara seperti itu, yang menjadi keluarga yang harmonis. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang melakukan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini melalui video ini, menjadi keluarga yang harmonis dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara mau menjadikan Yesus itu sebagai pemimpin dalam keluarga saudara, terus saudara mau mengasihi istri, dan ketiga, istri mau menghormati suami, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus pasti keluarga saudara akan menjadi keluarga yang harmonis. Demikian firman Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa Yesus akan selalu menyertai saudara dan menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga saudara, dan keluarga saudara, bahkan anak-anak saudara akan menjadi keluarga yang taat kepada orang tua, mengasihi orang tua, jika saudara melakukan ketiga poin ini tadi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.